Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo Sobat Pencerita, kali Mimin akan melanjutkan cerita yang berjudul Pemuda yang Memiliki Bakat Level SSS. Buat yang belum nonton part sebelumnya, langsung saja cek di playlistnya ya. Kalau kalian ada uang lebih bolehlah beliin Mimin kopi, linknya di deskripsi. Terima kasih yang telah support Mimin sejauh ini. Baik, tak usah banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Melanjutkan video sebelumnya, Yening yang sudah masuk ke dalam Dungeon, bertemu dengan para awakener. Terus Yening bergumam setelah melihati semua orang mereka bukan orang-orang biasa. Mereka bukan hanya dari faksi yang sama, tapi ada Third Order di antara mereka. Kita diperkenalkan siapa Third Ordernya, Lin Lan, Third Order Awakener. Yening lanjut bergumam, Third Order ini, dia hanya membuatku merinding, seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Seorang pria yang di tengah itu memperkenalkan dirinya semuanya. Aku Zhang Lin, a Second Order Awakener tingkat lanjut. Seperti yang kita tahu, bertahan hidup di Dungeon War membutuhkan persatuan. Lalu dia berkata, aku berpikir untuk menjadi sukarelawan sebagai pemimpin tim. Tapi melihat Third Order di sini, dia belum selesai berbicara, keburu tumbang terkena tendangan Lin Lan. Zhang Lin terlempar ke tanah. Lin Lan tidak berhenti begitu saja, dia langsung maju kembali. Yening melihat itu, dia berpikir apa yang Third Order lakukan. Dia sangat cepat. Kepala Zhang Lin diinjek Lin Lan. Lin Lan berkata satu kata lagi, dan kamu akan mati. Awakener lain melihat itu, mereka kesal apa yang dikatakan Zhang Lin salah. Kenapa kau melakukan ini, Third Order yang terhormat? Lin Lan menyuruh pasukannya, kalian bertiga, tahan yang lain. Sekarang, siapapun bahkan berpikir tentang untuk menolak, aku akan mengakhirinya sendiri. Awakener lain pun berkata, semuanya tetap bersama. Jangan bergerak sedikit pun. Kita juga diperkenalkan mereka berdua siapa, yang membawa hammer puncak Second Order Song Gang. Sedangkan yang membawa panah itu puncak Second Order Lin Teng. Song Gang berkata, aku tahu itu. Kita telah terlempar ke farming party. Lin Feng bertanya, apa yang harus kita lakukan? Jika kita berdua puncak Second Order, kita tidak bisa mengambil Third Order. Yening berpikir setelah mendengar perkataan mereka farming party. Awakener mereka menggunakan Cannon Fodder. Cannon Fodder itu seperti menjadikan awakener lain sebagai umpan meriam, membiarkan mereka bertarung di depan sementara mereka mengambil keuntungan. Jika awakener dan mutan adalah makanan satu sama lain, maka farming party melihat manusia sebagai umpan. Song Gang berkata pada awakener yang lain, Zhang Lin mungkin masih hidup. Kita harus vote untuk keluar sekarang. Sementara kita masih lebih banyak dari mereka. Lin Lan mendengar itu langsung meremukan kelapa Zhang Lin. Song Gang terkejut, kau? Lin Lan mulai memperkenalkan dirinya. Biarkan aku memperkenalkan diri. Kami Blood Wolf Squad. Aku Lin Lan dan aku adalah kaptennya. Misi ini ada di bawah komandoku. Mulai sekarang, hidupmu berada di tanganku. Tetapi aku berjanji, jika kau selamat dari 6 gelombang dan menyerahkan semua reward dan kredit poinmu, aku akan membiarkanmu. Yening berujar, membiarkan kita hidup. Tai, sampah sepertimu tidak akan pernah mengampuni siapapun. Sangat buruk. Heaven's Rift Streamlight masih cooldown. Jika saja aku bisa combo itu dengan Sword Tempest, kan ku habisi orang-orang rendahan Inui dalam sekejap. Sekarang cuma Sword Tempest yang siap digunakan. Itu kuat, tapi aku tidak betul kekuatan dari Third Order nih, atau jika dia memiliki perlindungan Blue Gear. Lalu Yening berpikir, jika aku tidak bisa membunuhnya dalam sekali serangan, mungkin aku yang akan mati di sini.
Langkah terbaik sekarang adalah untuk tetap bersembunyi dan melihat bagaimana hal-hal terungkap. Lin Lan berkata, gelombang pertama dimulai besok, matikan suara. Nama, rank, kemampuan. Mari lihat apa yang bisa kalian kerjakan. Mereka semua mulai memperkenalkan dirinya masing-masing diawali oleh Songgang, Second Order Puncak, Physical Class, spesialis pertarungan jarak dekat. Dilanjutkan Lin Teng, Second Order Puncak, kelas Agility. Spesialis serangan jarak jauh, awakener lain ikut memperkenalkan diri, Jiang Tiao, Second Order tingkat lanjut, Strength Class. Spesialis pertarungan jarak dekat, Huang Xiaobai, Second Order tingkat lanjut, Agility Class. Spesialis serangan jarak jauh, terakhir Yening dia mengganti namanya dengan nama Yelin, Second Order pemula Willpower Class. Spesialis serangan jarak jauh, kita tetap panggil Yening. Lin Lan mendekat lalu memelai dagu Yening seraya berkata wow. Willpower Class di Dungeon ini, cukup langka. Wajah yang terlihat manis, tapi sia-sia seperti itu. Hahaha. Sambil berjalan pergi, Yening menimpali bagus, cukup anggap saya sebagai orang yang berguna di gelombang pertama. Pemberitahuan sistem muncul gelombang pertama dimulai. Jumlah musuh zombie berjumlah 100 biji, First Order mutan berjumlah 2 biji, para mutan dan zombie maju, menyerang, mereka membentuk formasi, Second Order puncak akan memimpin serangan, masing-masing satu regu. Yang lain lebih baik mengerahkan semua yang kalian bisa. Jika saya merasa salah satu dari kalian menahan diri, saya pribadi yang akan mengubah tulang kalian menjadi debu. Jelas. Songgang di depan dia berkata sialan. Mereka tidak bertarung sama sekali. Mereka hanya menggunakan kita sebagai makanan ternak. Zombie di depan. Party farming di belakang kami. Kita pasti bisa keluar dari sini hidup-hidup. Lin Teng sudah bersiap-siap dia berkata ke Songgang tidak ada pilihan lain sekarang. Kita harus melewati gelombang pertama ini. Mutan semakin mendekat ke arah mereka, Lin Teng menyuruh, Songgang, kau dan aku masing-masing mengambil ide Forery. Sambil menyiapkan panahnya, sisanya, urus zombinya, ayo, orang aneh. Mari kita lihat apa kau suka paluku. Teriak Songgang sambil melompat menyerang. Xiaobai dan Yening sudah di atas atap sambil mempersiapkan serangan masing-masing. Xiaobai menggunakan Ice Pickaxe. Serangan dari Xiaobai banyak menumbangkan para zombie dan mutan. Yening tidak mau kalah juga. Yening mengeluarkan willpower-nya dan berhasil menumbangkan satu zombie. Xiaobai berkomentar melihat serangan Yening. Seperti yang diharapkan, willpower lemah kau cuma bisa mengalahkan satu zombie dengan satu serangan. Lin Lan tertawa melihatin Yening dia juga berkomentar Yelin pria itu lucu. Bagaimana ia mendapatkan keberanian untuk datang ke sini? Jika ia tidak dikelompokkan dengan awakeners lain. Dia sudah mati. Ini baru gelombang pertama, bagaimana dia menghadapi gelombang selanjutnya? Pemberitahuan sistem muncul gelombang pertama selesai, terlihat semua zombie dan mutan sudah dikalahkan. Setengah jam kemudian mereka telah menyelesaikan gelombang ketiga selesai, gelombang keempat mulai dalam 3 menit, Songgang sangat kesal sial. Kesulitannya terus meningkat. Aku takut mutan Second Order puncak akan muncul di gelombang berikutnya. Kapan Lin Nan akan turun dari sana dan melakukan sesuatu? Lin Teng juga ikut menimpali kawan, jika dia tidak bergerak lebih dulu, kita tidak akan pernah mendapatkan bantuannya. Lin Lan mendekat sambil mengomentari mereka ini baru wave ketiga, dan Anda sudah berjuang. Saya tidak tahu jika kau adalah Second Order itu atau kau benar-benar tidak berguna. Aku akan memberitahumu ini, saya tidak akan mengangkat jari sebelum gelombang ke-6. Jika kau ingin hidup, berhenti menahan diri. Lin Lan melirik Yening dia berkata kau masih hidup. Dan tanpa goresan, juga. Cuma beruntung jawab singkat Yening. Xiaobai mendengar itu dia langsung memakai maki Yening beruntung pantatmu, kita semua yang melakukan pekerjaan berat.
Yang bisa kau lakukan cuma menembakkan willpower lemahmu dari jauh. Apalagi yang bisa kau lakukan? Songgang melihat itu dia menganalisis tidak anak ini pasti memiliki kartu trump. Jika tidak, dia bisa mencapai second level order. Tapi mungkin kartu trumpnya cuma bisa digunakan sekali atau 2 kali. Ini bisa menjadi baik. Mungkin akan berguna nanti. Sistem muncul kembali gelombang 4 dimulai zombie berjumlah 400 second order puncak berjumlah 1, second order mutan berjumlah 2, first order mutan berjumlah 6. Songgang mengajak Lin Teng, mari fokus ke second order puncak zombie king. Second order advance, buat mereka berdua sibuk. Howling Family Demons. Semua yang lain, urus first order dan para zombie. Songgang terkena serangan tentakel, lalu Lin Teng menembakkan skillnya seraya berkata saudara Song. Hati-hati, di sisi lain ada seorang archer tidak melihat ada mutan yang berendap-endap di sampingnya, lalu dia pun terkena serangan di mukanya. Kita berpindah lagi ke sisi Jiang Tiao, dia sedangkan bersiap menyerang. Setelah itu dia maju menyerang berhasil menusuk salah satu zombie tapi zombie itu mengeluarkan cairan asam dari perutnya. Cairan itu mengenai Jiang Tiao, dia tertunduk lemas kesakitan. Xiao Bai khawatir, dia berteriak Jiang Tao. Lalu dia menggunakan skillnya menyerang zombie itu Ice Pickaxe. Tapi kalah cepat dengan pergerakan zombie itu bisa dihindari. Xiao Bai melihat serangannya bisa dihindari, dia berkomentar ini terlalu cepat. Aku tidak bisa mendaratkan serangan. Lalu dia bergumam sambil frustasi dengan keadaan. Huang Yan jatuh. Jiang Tao terluka parah. Pasukan lain ditembaki. Ini dia, kita selesai. Yening melihat kejadian itu, dia berpikir pada tingkat ini. Kita bahkan tidak akan sampai ke gelombang ke-6. Jika itu terjadi, aku tidak akan memiliki kesempatan menggunakan kartu trumpku. Terlihat zombie itu sudah maju dan mengeluarkan cairan asamnya lagi. Yening melihat itu, dia ujar aku harus beraksi. Yening langsung bergerak membantu Xiao Bai. Telekinesis. Serangan Yening mengarah ke zombie itu, masih bisa dihindari tapi serangan itu kembali lagi dan berhasil menembus kelapa zombie itu. Xiao Bai kebingungan sambil keringat dingin, ia baru saja membunuh second order zombie mutan dalam sekali serang. Apakah dia orang tidak berguna, yang sama seperti sebelumnya? Lalu Xiao Bai berterima kasih, Yening menjawab jangan dipikirkan. Perhatikan saja mulutmu mulai sekarang. Yening masih membantai para mutan menggunakan willpower-nya digabung telekinesis. Dia berkata ke Xiao Bai jangan kehilangan fokus. Kita masih memiliki banyak zombie dan mutan untuk dihadapi. Tidak masalah. Aku akan mengalahkan First Order Devourer di sana. Lia Lan mengomentari Yening setelah melihat skillnya. Wah, sepertinya dia mempunyai beberapa trik di lengan bajunya. Kecepatannya. Apakah sepatu itu potongan Blue Gear? Tidak heran dia berani datang. Pasukannya bertanya bos, kita harus membawanya keluar sekarang. Lia Lan menjawab jangan buru-buru. Kita kekurangan tenaga kerja. Awasi saja dia. Kita akan panen dia di putaran berikutnya. Ledakan telekinetik kecil itu mungkin semua yang dia punya. Willpower Awakener. Dia bukan apa-apa. Aku bisa menghancurkannya seperti serangga. Kamu cukup fokus pada mereka berdua si second order puncak. Aku bisa merasakan mereka merencanakan sesuatu. Oke, bos, setengah jam kemudian. Pemberitahuan muncul gelombang keempat selesai, gelombang kelima akan dimulai dalam 3 menit, terlihat mereka telah banyak menghabisi para mutan. Songgang berkata kita sudah kehilangan satu petarung jarak dekat dan satu penyerang jarak jauh, dengan pertarungan jarak dekat terluka parah dalam gelombang ini. Aku punya 2 gerakan besar lagi, kuharap aku bisa menyelamatkan mereka untuk gelombang ke-6, Lin Teng menimpali. Di sini sama, kita harus bertahan sampai gelombang ke-6 tidak peduli apapun yang terjadi. Ketika Lin Lan mulai bergerak, itu adalah kesempatan kita. Kita serang dia bersama-sama. Mereka berdua melihat Yening,
Song Gang bertanya ke Lin Teng, apakah kau tidak melihat tindakan anak itu sebelumnya? Dia menjelaskan tidak seperti tipikal awakener willpower lainnya yang perlu cooldown setelah serangan, ia hampir dapat menyerang terus-menerus. Lia Teng setuju, ya, dia spesial. Mari kita berharap dia memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya. Untuk gelombang selanjutnya, selama itu tidak mengganggu rencana, lebih baik membuatnya tetap hidup. Sedangkan Yening hanya diam, beberapa saat kemudian pemberitahuan sistem muncul kembali, gelombang H5 dimulai. Zombie berjumlah 500, Second Order puncak berjumlah 2, Second Order mutan berjumlah 3, First Order mutan berjumlah 88, para mutan mulai menyerang diawali oleh kelabang yang menyerang Xiao Bai. Xiao Bai berkata ke Yening, hati-hati, oh, sial. Centipede mutan. Yening mencoba untuk menyerang mutan kelabang itu, tapi kulit kelabang itu terlalu keras. Yang berpikir terlalu sulit untuk menangani mutan raksasa tanpa menggunakan gerakan besar. Ini akan memakan waktu yang lama untuk menemukan titik lemahnya. Di tengah pertarungan Yening banyak teriakan dari para awakener lain, tolong aku. Seseorang keluarkan benda ini, mereka terlalu banyak. Kita tidak bisa fokus pada mereka semua. Sialan, ini farming party sialan. Mereka tidak pernah merencanakan bagi kita untuk bertahan hidup sampai gelombang ke-6. Song Gang dan Lin Teng dikepung oleh dua mutan. Song Gang berkata, Lin Teng, sekarang kita harus menggunakan kartu kita. Kita tidak punya pilihan. Lin Teng menggunakan skillnya Ice Arrow. Serangan itu berhasil mengenai mutan kelelawar, sedangkan Song Gang maju melompat ke hadapan mutan itu, makan ini. Spiritual Warhammer. Lin Lan tersenyum melihat mereka berdua menggunakan skillnya. Bodoh. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menghemat energi dan hidup? Kau lebih bodoh dari yang terlihat, sedangkan Yening sendirian melawan dua mutan. Mutan kelabang maju menyerang. Boom. Kelabang itu berhasil menyerang tempat di mana Yening berdiri. Song Gang dan Lia Teng berkata, sial. Kita terlambat. Apakah anak itu mati? Terlihat Yening tidak kenapa-napa, mereka terkejut. Lia Lan bergumam, masih memiliki trik lain dari lengannya. Lin Teng menyerang spider zombie, rasakan panahku, spider zombie. Lin Teng menyuruh Song Gang cepat. Jika kita memfokuskan api pada spider zombie, Yening mungkin masih memiliki kesempatan. Song Gang langsung maju, sedangkan di sisi Yening dia menaiki tubuh kelabang itu sambil mempersiapkan willpower di tangannya. Yening bersiap menyerang, aku menemukan titik lemahnya. Telekinesis Purse. Serangan itu tepat di kepala kelabang itu, serangan Yening menjadi bor untuk melubangi kepala kelabang. Yening bersiap menyerang kembali menggunakan tangannya yang diselimuti aura kuning, dan boom. Hancurkan. Song Gang dan Lin Teng sangatlah terkejut, dia baru saja membunuh monster level A. Seorang diri, kita hanya mengalahkan iblis wanita yang itu karena semua orang menyerangnya secara bersamaan. Lin Lan berkata melihat pertarungan Yening, oh. Seorang awakener pemula dengan willpower dan dua blue equipment, terlihat seperti kita mendapatkan seekor domba. Lin Lan menyuruh pasukannya, baik, gelombang selanjutnya adalah waktunya untuk memanen anak-anak. Jangan langsung membunuh Yelin. Cukup patahkan tangan dan kakinya sehingga aku bisa menikmati saat menyiksanya secara perlahan nanti. Oke bos, jawab pasukannya. Song Gang berkata, tinggal kita dan Yelin di gelombang selanjutnya. Lin Lan dan teamnya terikat untuk mengikuti gelombang selanjutnya, saat itulah kita akan bergerak. Lin Teng berkata juga, jika kita tidak bisa membunuhnya, kita bisa membuatnya terluka parah. Dan membuat Yelin mengantarkan panah terakhirnya. Gelombang kelima sudah kelar dan tak butuh waktu yang lama pemberitahuan muncul, gelombang ke-6 dimulai. Second Order berjumlah 3, Second Order. Pemberitahuan berhenti, tidak tahu berapa jumlah semua mutannya. Dan terlihat sudah banyak mutan yang berdiri siap menghabisi para awakener yang tersisa.
Oke sobat pencerita, gimana, apakah Yening bakalan bisa menyelesaikan Dongeon atau ceritanya akan tamat di sini? Kalau mau tahu kelanjutannya hanya ada di Pencerita Komik. Biar tahu kapan Mimin upload, subscribe dan nyalain notifikasinya biar tahu kalau jika sudah ada video terbaru.